Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi peluang usaha. Kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya ya. Baik, kita mulai ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik, ciri-ciri peluang usaha yang potensial juga saja tidak cukup, harus memiliki nilai jual. Sudah dibahas juga tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Nah, kita akan lanjut ke faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha itu sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Jadi, menurut Zimmerer, maaf ya ibu sedikit karena cadel jadi agak aneh, Zimmerer. Nah, semoga jelas ya. Maaf. Zimmerer menyebutkan atau mengungkapkan bahwa wirausaha yang gagal dalam usahanya itu adalah 8 faktor ini, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Jadi dalam memanajemen usahanya itu dia tidak baik, atau bisa dibilang mungkin kurang ilmu, atau mungkin memang ugal-ugalan. Apa ya bahasanya, bukan ugal-ugalan, lebih ke tidak peduli dengan manajerial, seperti itu. Lalu yang kedua, kurang berpengalaman. Ya, pasti semua orang juga pernah melakukan sesuatu hal yang baru untuk dirinya sendiri. Nah, kadang pengalaman itu sangat dibutuhkan. Bisa jadi usaha ini adalah hal yang pertama kalian lakukan. Bagaimana caranya biar tidak gagal? Ya, bisa kalian mencari referensi atau mencari inspirasi dari pengusaha-pengusaha yang sudah bisa disebut sukses seperti itu. Walaupun memang kalian belum berpengalaman, tapi kalian bisa belajar dari pengalaman wirausaha yang lainnya yang sudah sukses seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Nah, bagian ini yang sangat penting nih ya. Jadi keuangan dalam usaha itu harus diolah dengan baik. Jangan lupa dipisahkan untuk keperluan pribadi dan keperluan usaha. Selanjutnya keempat, lokasi yang kurang mendukung. Nah, ini dia. Itulah kenapa kita harus melihat peluang usaha sehingga kita dapat menemukan lokasi yang benar-benar cocok untuk usaha tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah gagal dalam perencanaan. Nah, inilah kenapa kita harus terperinci. Kita harus membuat perencanaan sebanyak mungkin, plan A, plan B, plan C, dan seterusnya, sehingga saat plan atau rencana kalian yang awal itu gagal, setidaknya kalian memiliki rencana untuk menutupi kegagalan tersebut. Jadi usahanya tidak gagal, seperti itu. Lalu yang keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Jadi membuka usahanya itu cuma untuk ikut-ikutan orang aja, ngikutin tren. Lagi ngetren nih, orang membuka usaha katanya dapat untungnya banyak, tapi dia nggak bersungguh-sungguh melakukannya gitu. Jadi percuma saja ya, walaupun modalnya besar, manajemennya bagus, tapi nggak bersungguh-sungguh gitu, percuma saja. Jadi harus bersungguh-sungguh, harus mendedikasikan. Salah ciri-cirinya adalah satu, dedikasi kan ya, kewirausahaan itu ciri-ciri umumnya. Nah, kalian harus mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran kalian untuk usaha tersebut. Harus totalitas seperti itu. Tapi jangan lupa untuk memanajemen waktu. Lalu nomor 7 adalah kurang menerapkan change management. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita pelajari, salah satu skill dalam berwirausaha adalah change management. Change management di sini kan adalah mengatur suatu perubahan zaman yang bisa mengubah usaha kalian gitu. Jadi kalau kalian tidak mengikuti perubahan zaman, otomatis sesuatu yang kalian jual ini akan tertinggal dari zaman tersebut. Udah nggak banget lah gitu dibeli oleh konsumen, udah nggak mau lagi gitu, karena ya udah basi lah istilahnya, produk kayak gitu tuh udah yang nggak interest lagi lah konsumen, seperti itu. Jadi harus mengikuti perubahan zaman yang ada, sehingga produk tersebut adalah produk yang betul-betul diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.
Lalu yang kedelapan, yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Nah, ini dia, perlu ya kalau misalkan kalian usahanya adalah membuat sesuatu yang memerlukan peralatan yang banyak, membuat suatu produk atau barang yang memerlukan peralatan banyak, kalian harus ada pemulihan barang-barang tersebut. Kenapa? Karena kalau ditinggal begitu saja, dipakai terus-menerus tapi tidak dipelihara, otomatis lama-kelamaan dia akan rusak barang tersebut. Jadi kalau kalian memiliki barang-barang yang digunakan untuk memproduksi produk kalian, cobalah pelihara dengan baik gitu. Misalkan diservis 6 bulan sekali atau sebulan sekali, seperti itu misalkan, seperti itu. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dari barang tersebut. Maksudnya apa? Jangan sampai barang yang kalian gunakan itu dapat mengkontaminasi produk yang kalian buat. Misalkan mesin yang kalian buat ternyata karatan. Nah, ternyata kalian buatnya roti loh. Karatan tersebut nggak sehat dong untuk roti. Nanti konsumen yang mengkonsumsinya juga sakit. Itu. Nah, itu adalah 8 faktor-faktor kegagalan wirausaha menurut Zimmer. Selanjutnya adalah memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, apa sih bedanya kreatif dan inovatif? Kalau kreatif adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada atau belum ditemukan, dengan menghasilkan ide baru atau teknologi yang baru. Nah, kalau inovatif adalah menerapkan penemuan baru tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Gitu. Jadi kalau kreatif mungkin bisa disimpulkan hanya membuat idenya saja, tapi dia belum menerapkan untuk membuat produknya tersebut, atau produk tersebut sebenarnya cocok nggak, udah disesuaikan belum dengan kehidupan masyarakat gitu. Jadi itu bedanya antara kreatif dan inovatif. Seseorang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya ciptakan ya. Nah, berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan yaitu to create, to modify, dan to combine. Maksudnya apa? To create, menciptakan, adalah proses merupakan mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi idenya adalah menciptakan sesuatu hal yang tadinya tuh nggak ada, tapi lama-lama, wah ini bisa diciptakan jadi suatu barang atau produk yang atau jasa yang ada, seperti itu. Lalu to modify atau bisa diartikan sebagai memodifikasikan, yaitu adalah sesuatu berupa mencari membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu yang menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Contohnya maksudnya adalah misalkan produk A udah ada, nah tapi produk A itu dimodifikasi lagi sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat dan lebih mendapatkan nilai jual. Itu contoh misalkan seperti Webex, kalian tahu ya aplikasi Webex seperti Zoom. Nah sebenarnya itu kan yang memiliki Zoom itu dulunya kan kerja di Webex. Nah dia keluar dari Webex lalu menciptakan Zoom seperti itu, lalu dimodifikasi jadilah Zoom seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah to combine atau mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Misalkan produk B dengan produk C itu suatu produk yang berdiri sendiri. Ternyata produk B dengan produk C itu bisa dikombin menjadi produk yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi kegunaannya, seperti itu. Lalu selanjutnya inovatif. Inovatif bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Contoh, misalkan sampah. Sampah tuh kan, siapa sih mau pakai sampah gitu kan? Tapi kalau sampah tersebut diolah terus menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan dan bernilai, siapa sih yang nggak mau beli gitu? Contoh misalkan, mungkin sudah pernah lihat ya kalau di sekolah, bagi yang sudah melihat mungkin di workshop BDP itu ada yang namanya tas yang telah dibuat dari sampah plastik, kopi, permen, dan minyak. Nah, itu kan sampah nggak ada yang mau pakai, tapi setelah menjadi tas
bisa digunakan seperti itu. Lalu yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Maksudnya adalah memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, lalu membuat suatu produk seperti itu. Lalu yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Maksudnya, contoh, kejadian atau peristiwa yang ada, misalkan lagi di Bogor cuacanya mendung terus hujan terus. Nah, itu bisa tuh tiba-tiba terpikir sama kalian di kehidupan kita, di kehidupan nyata nih ya. Kira-kira apa ya yang bisa, produk apa, peluang usaha apa yang bisa digunakan untuk masalah hujan. Sebenarnya hujan itu rezeki, tapi kalau terlalu lebat pun akhirnya timbul masalah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bumi ini baik, hujan yang sebanyak apapun sebenarnya tidak ada efeknya ya. Maksudnya tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi hal yang lain negatif, tanah longsor, jika memang bukan ulah manusia sendiri gitu. Kan banjir terjadi karena ada yang membuat pemukiman kumuh di daerah sungai, atau membuang sampah di sungai, itulah maka terjadi banjir. Coba tidak ada hal itu, pasti hujan sederas apapun tidak akan ada banjir gitu. Nah, dari hujan yang deras tersebut tiba-tiba muncullah peluang usaha. Wah, kegiatan kita nggak mungkin dikurangin walaupun hujan, tapi hujan terus nih. Wah, harus membuat payung yang mobilitasnya kira-kira lebih mudah dipakai. Misalkan payung yang tidak usah dipegang gitu, karena tangan kita cuma dua. Kalau satu pegang payung berarti pegang barang itu cuma satu dong. Nah, timbullah pikiran, payung yang nggak mesti dipegang. Misalkan payung yang bisa diikat di kepala, atau mungkin jas hujan yang lebih dimodifikasi lagi, yang bagaimana enak dipakai, tidak gerah, dan walaupun dipakai jas hujan tersebut kita tidak basah dan mudah untuk berjalan misalkan. Nah, itu bisa dijadikan suatu inovasi-inovasi seperti itu. Lalu yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Jadi apapun yang ada, manfaatkan untuk peluang usaha. Tapi ingat, kan kewirausahaan itu sesuatu hal untuk menciptakan nilai tambah dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai malah usaha yang kalian buat ini malah merugikan orang lain, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha itu ada dua ya, sumber peluang usaha. Yang pertama dari faktor internal, dan yang kedua adalah dari faktor eksternal. Dari faktor internal ada pengetahuan yang dimiliki. Nah, dari pengetahuan itu pasti akan muncul ide nih. Dari pengetahuan yang kita miliki, misalkan sudah punya ilmu jurusan kalian masing-masing misalkan, akhirnya timbullah suatu peluang usaha dari ilmu yang kalian miliki gitu. Lalu yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman yang kalian punya gitu. Dari pengalaman yang kalian punya timbullah ide usaha. Misalkan pengalaman kalian lagi hujan suka kepleset misalkan, akhirnya timbullah ide bagaimana caranya menciptakan alas kaki yang tidak mudah terpleset saat digunakan hujan dalam keadaan jalan seperti apapun, seperti itu misalkan. Lalu yang ketiga, pengalaman dari orang lain. Misalkan ada teman yang curhat, akhirnya itu menjadikan peluang usaha untuk kalian. Tiba-tiba berpikir, ini bagus nih untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Lalu yang keempat adalah intuisi. Intuisi itu adalah bisa disebut insting ya. Nah, itu kan tadi faktor internal. Nah, lalu faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah sumber peluang usaha yang eksternal. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu dia sumber-sumber peluang usaha. Selanjutnya adalah pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity adalah kesempatan, threat adalah ancaman. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, yaitu strength dan weakness, dan eksternal, yaitu opportunity dan threat.
SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Nah, strength yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan atau usaha yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal banyak masyarakat, memiliki tenaga kerja dan kompeten yang loyal. Nah, itu bisa jadi kalian contoh untuk melihat ternyata usaha yang sudah ada tersebut bagus, peluangnya bagus nih di daerah saya misalkan usaha tersebut sudah ada. Nah, bagus berarti nih kira-kira usaha tersebut ada di daerah saya gitu, karena udah ada contohnya usaha lain bagus gitu. Tinggal lagi jangan lupa kalian harus kreatif dalam membuat produknya gitu, jadi harus mempunyai ciri khas kalian sendiri, harus orisinil gitu, jangan menjiplak seperti itu. Mungkin dijadikan inspirasi boleh, tapi jangan dijiplak seperti itu. Nah, weakness adalah kelemahan. Apa sih kira-kira kelemahan dari peluang usaha tersebut gitu? Harus dicari tahu juga kira-kira apa ya kelemahannya. Lalu kesempatannya, opportunity-nya seperti apa? Kira-kira usaha tersebut bisa nggak sih dilakukan di daerah tersebut, atau dilakukan produk tersebut itu tuh bisa bertahan lama, kesempatannya bisa lama. Misalkan cuma bisa di daerah A, tapi ternyata tidak bisa di daerah B gitu. Jadi kalian harus lihat, kalian mau buka usaha di daerah A atau B. Kalau emang cocok di daerah A, ya di daerah A, jangan dibuka di daerah B, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu ancamannya adalah seperti adanya pesaing. Nah, itu harus kalian lihat tuh, di daerah tersebut ada nggak sih usaha yang mirip-mirip seperti yang ingin kalian lakukan. Nah, itu bisa jadi ancaman gitu. Nah, peluang usaha yang bisa kalian maksimalkan atau bisa kalian pilih, misalkan kalian sudah banyak melihat peluang usaha nih. Nah, peluang usaha mana yang kalian pilih? Yaitu adalah yang memiliki strength dan opportunity yang lebih bagus gitu. Jadi harus meminimalisir weakness dan threat, kelemahan atau ancaman, seperti itu. Lalu pendekatan analisis yang kedua adalah analisis 5W plus 1H. What, where, when, why, who, dan how. What itu apa? Jadi harus berpikir produk apa, where, di mana lokasinya kira-kira produk itu bisa bagus, jadikan peluang usaha di daerah mana gitu. Terus when, kapan kira-kira akan memulai usaha tersebut, dan kapan cocoknya usaha tersebut dimulai. Lalu why, mengapa memilih produk tersebut, kenapa peluang usahanya memilih produk tersebut. Apakah lebih bernilai jual atau emang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, atau memang kualitas produknya lebih baik misalkan. Nah, itu harus kalian pikirkan. Lalu who, siapa saja yang akan terlibat dalam usaha tersebut. Maksudnya adalah kalian mau usaha sendiri atau ada partnernya atau ada penyuplainya. Nah, itu harus kalian rencanakan secara detail. Supply-nya dari mana, partnernya siapa aja kerja sama kalian. Terus kira-kira konsumennya itu, patokan konsumen kalian itu siapa, anak kecil kah, remaja kah, dewasa, atau orang tua, seperti itu. Lalu how, bagaimana menjalankan usaha tersebut. Nah, usaha tersebut dijalankannya akan seperti apa gitu, teknik usahanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, itu dia pendekatan analisis peluang usaha. Wah, sudah habis ya materi peluang usahanya. Nah, materi peluang usaha itu cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat. Terus semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.